Membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian terhadap anak yang hilang tersebut. Ya, sahabat Kirim Berita dimanapun berada, kembali Regar melaporkan. Saat ini saya sedang bersama dengan Kapolres Samosir beserta jajarannya, Bapak AKBP Joshua Tampu Bolon, Sarjana Hukum, Master Hukum. Kita akan berbincang-bincang sejenak. Ya, selamat pagi Pak Kapolres, apa kabar? Salam sehat. Ya, selamat pagi Om Rek, salam sehat. Baik Pak Kapolres, 2 hari ini viral Polres Samosir berhasil menuntaskan kasus anak yang hilang. Ini gimana ceritanya nih Pak? Dalam hilang 9 hari, ditemukan dalam 9 jam oleh Polres Samosir. Bisa Bapak ceritakan secara singkat Pak? Ya, baik. Jadi sesuai dengan program Bapak Kapolri, yaitu Polri yang presisi, prediktif, responsibilitas, dan transformasi berkeadilan. Kemarin masyarakat, seorang ibu melaporkan kepada kami pada tanggal 9 Februari 2022 terkait hilangnya putrinya. Kemudian saat itu juga saya memerintahkan untuk anggota saya membentuk tim khusus untuk melakukan pencarian terhadap anak yang hilang tersebut. Dan tim khusus ini berhasil menemukan anak tersebut di salah satu rumah, di rumah temannya, dan kemudian membawa ke Polres Samosir. Selanjutnya kita mengundang ibu tersebut dan anak tersebut bertemu, sehingga anak dan ibu tersebut ya sudah bersama-sama, dan anak tersebut juga kemarin kita lakukan pemeriksaan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan kesehatan di Polres, anak tersebut dalam keadaan sehat dan negatif COVID-19. Demikian. Baik Pak Kapolres, dengan ditemukannya anak ini tentunya kan pelajaran bagi yang lainnya. Kira-kira saya mendengar anak ini ditemukan saat berkumpul dengan teman-temannya. Apakah ada digali Polres faktor penyebab anak ini lari dari ibunya? Ya, jadi saya kemarin sudah langsung mewawancarai, dan kemudian saat ini anggota sedang mendalami karena hasil wawancara saya bersama anak tersebut adanya permasalahan-permasalahan ya yang mungkin dialaminya secara pribadi di keluarganya. Kemudian dia bergabung bersama teman-temannya. Nah, di situ dia bersama teman-temannya berkumpul, kemudian dia tidak melaporkan kepada orang tuanya, dan alasan dari anaknya tersebut dikarenakan ketika dia meminjam sepeda motor temannya. Kasih kepada Bapak Kapolres Samosir Joshua Tampu Bolon beserta jajarannya bahwa anak saya yang bernama Jessica sudah ditemukan. Kami amati selama Bapak menjabat di Polres Samosir ini, Bapak punya perhatian lebih terhadap kaum remaja, diantaranya dengan mengizinkan lapangan presisi dipakai oleh mereka untuk kegiatan olahraga. Bahkan Bapak pun menyediakan fasilitas seperti lapangan basket, volleyball, juga tiang gawang kecil untuk arena mereka bermain. Apa yang memotivasi ini Pak? Apa hanya karena kerinduan karena anak Bapak jauh dari Bapak atau gimana ini Pak? Ya, terima kasih Om Rek. Jadi sebenarnya saya juga mau menciptakan antara kita Polres bersama masyarakat, khususnya anak-anak remaja ini, adalah hubungan yang humanis ya. Kemudian di satu sisi saya juga pencinta olahraga. Nah, saya membuka kesempatan kepada anak-anak remaja di masa pandemi COVID ini, mereka bisa memakai lapangan fasilitas yang ada di Polres, yaitu lapangan voli, lapangan futsal atau basket. Tujuannya adalah ketika mereka dalam kondisi pandemi COVID ini karena belum tatap muka, ya mereka bisa
melakukan aktivitas yang positif. Dan kemudian harapan kami juga mereka punya rasa kecintaan terhadap olahraga, jiwa sportivitas, di mana kita tahu semboyan mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Jadi harapan kita remaja atau generasi muda di Polres Kabupaten Samosir ini suatu saat menjadi generasi-generasi unggulan yang sehat dan siap untuk membangun Kabupaten Samosir. Demikian. Baik, ini terkait prestasi yang lain, Pak. Kami juga sudah membaca di banyak media, baru-baru ini Bapak mendapat penghargaan dari atasan terkait suksesi vaksinasi di Kabupaten Samosir. Apa yang mendasari Bapak untuk terus bergiat melakukan vaksinasi ini, Pak? Ya, sesuai dari arahan Bapak Presiden bahwa pandemi COVID ini belum berakhir, sehingga ada dua arahan beliau yang kami pedomani juga dari Bapak Kapolri dan Kapolda, yaitu agar jajaran Polri melaksanakan yang pertama percepatan vaksinasi, yang kedua terus melakukan pengetatan protokol kesehatan. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi saya bersama seluruh jajaran saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan percepatan vaksinasi, dan puji Tuhan kemarin Polres Kabupaten Samosir mendapat dua penghargaan, dua kategori. Yang pertama tercepat dalam capaian vaksinasi, yaitu kita sudah 101%. Dari 102.000 penduduk kita sudah 101 sekian ya. Jadi tinggal hanya 200-300 lagi yang belum divaksin secara keseluruhan. Kemudian kita juga bersama anggota door to door ya, mencari sasaran vaksin, datang menjemput anak-anak ke sekolah, kemudian ke desa-desa, kemudian ke pasar Onan, kita membawa tim vaksinator sehingga seluruh masyarakat ya bisa kita vaksin secara keseluruhan. Dan dalam pelaksanaan vaksin ini kami mengharapkan seluruh masyarakat bisa sehat sehingga pemulihan ekonomi ya daerah dan kegiatan-kegiatan masyarakat dapat berlangsung dengan baik. Seperti kita ketahui saat ini Kabupaten Samosir saat ini di level 1. Jadi kalau sudah di level 1, kegiatan masyarakat juga sudah mulai bisa dilaksanakan. Demikian. Ya, tapi kami juga mendapat laporan, Pak, untuk 2 hari terakhir ini COVID meningkat di kabupaten kita ini. Apa langkah Bapak ke depan untuk membantu pemerintah dalam mengatasi hal ini, Pak? Ya, langkah yang pertama kemarin kami sudah melaksanakan rapat koordinasi bersama Satgas COVID Kabupaten Samosir, di mana dalam Satgas COVID tersebut sudah ada tim-tim ya yang harus turun dan bekerja sama. Contohnya kami Polres Samosir sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan ya untuk melakukan langkah-langkah yang pertama, mencari sasaran masyarakat yang belum divaksin dosis 1, dosis 2, dan dosis 3. Kemudian hasil analisa kami bahwa masyarakat yang terkonfirmasi positif ini adalah masyarakat yang dari luar, kemudian terpapar pada saat acara-acara pesta. Dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada masyarakat ya agar mengikuti protokol kesehatan dengan disiplin, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, dan kemudian apabila ada acara-acara pesta atau acara kerumunan ya, sedapat-dapatnya masyarakat tersebut harus mengikuti pesta atau kegiatan-kegiatan itu sudah divaksin ya, termasuk juga objek wisata. Kita ketahui Kabupaten Samosir ini adalah kabupaten super destinasi wisata. Jadi kami menghimbau kepada masyarakat yang dari luar yang masuk ke Kabupaten Samosir ya, agar ketika masuk di pintu-pintu pelabuhan atau perbatasan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga nanti kami bisa mengetahui apakah masyarakat tersebut sudah divaksin atau belum. Kalau dia sudah divaksin, kami mempersilahkan. Tapi kalau belum, ya kami akan mempersiapkan tim vaksinator. Jadi kami sudah membuat himbauan ya, kemudian sosialisasi kepada masyarakat bahwa sebenarnya dampak dari vaksin ketiga booster ini itu adalah tidak benar, hoax ya, kalau dikatakan ada dampak-dampak negatif ya. Hanya pelaksanaan vaksinasi ketiga ini ya, kemungkinan masyarakat menganggap vaksin ketiga ini ada pengaruh-pengaruh yang bisa membuat terganggu kesehatannya. Jadi dalam kesempatan ini, karena kami bukan dari tim medis, kami hanya menyarankan kepada masyarakat, marilah
kita mengikuti program dari pemerintah karena Bapak Presiden sendiri sudah divaksin ketiga booster, dan kita melihat sampai saat ini belum ada laporan dari masyarakat dimanapun berada akibat dari vaksin ketiga ada yang meninggal dunia ataupun ada yang sakit keras. Demikian. Baik, sebagai closing statement Pak, mungkin ada himbauan Bapak untuk generasi muda di Samosir dan juga kepada masyarakat terkait COVID ini Pak? Ya, kami dari Polres Samosir menghimbau kepada seluruh masyarakat yang belum divaksin, ya, baik itu vaksin 1, vaksin 2, dan vaksin 3, segeralah ya untuk datang ke puskesmas terdekat atau juga ke polsek atau polres ya untuk dilaksanakan vaksin. Apabila masyarakat perlu dijemput, ya mungkin kaum lansia, anak-anak, kami dari Polres siap ya menjemput ya ke lokasinya masing-masing. Yang kedua, dalam kesempatan ini karena meningkatnya penyebaran COVID-19 ya, kami menghimbau agar masyarakat lebih disiplin lagi dalam melaksanakan protokol kesehatan, utamanya menggunakan masker ya. Sehingga harapan kita semuanya, seluruh masyarakat di Kabupaten Samosir ini ya, kita bisa sehat dan kemudian melaksanakan kegiatan berjalan dengan baik.